Ini udah bisa mulai belum teman-teman semuanya? Mohon maaf. Bisa Mas, bisa. Mas. Jelas kok Mas, jelas. Wah, tak kira orang mulai. Saya bentar ya, tak pindah ke ini dulu ya. Apa materi bentar nanti biar enak. Iya Mas, monggo. Mulai berakhir, sudah mulai. Ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, teman-teman 2019, 18 dan 17, baik yang mengulang mata kuliah beton 1 maupun yang sedang mengambil beton 1. Selamat malam. Sebelum masuk ke pembahasan malam ini, sipil belajar bareng. Semoga 47 orang ini diberikan keberkahan buat besok di UTS-nya, jaga sportivitas dan integritas. Sebelum belajar, silakan berdoa. Semoga apa yang diberikan malam hari ini bisa berkah semuanya. Monggo. Amin. Terima kasih. Oke, sebelum mulai, saya ingin bertanya dulu buat PJ SBB atau mungkin teman-teman yang ngeresake atau mau belajar beton. Ini kita mulai belajar dari mana gitu, supaya saya ada batasan masalahnya, membahas tentang apa, apakah masih beton tulangan tunggal, atau sudah beton rangkap, atau beton rangkap, atau mungkin sudah masuk ke dalam keadaan balance atau keadaan nominal, keadaan nominal.
Monggo teman-teman udah sampai materinya mana? Biar ono. Kalau bisa dari tulangan rangkap, Mas. Rangkapnya yang seperti apa? Gini mas, aku mau jawab itu tadi tuh Pak Hotma itu ngomongnya gini, kalau ujiannya itu nanti kita akan dibuat, tapi kita akan diminta untuk membuat desain tulangan. Dia kan dimulai dari kita diberikan permasalahan, ini beban momennya berapa, terus nanti tulangannya desainnya seperti apa, terus sengkangnya gimana, entah sampai sengkang atau enggak saya kurang tahu. Mungkin gitu mas, sampai desain tulangan mas. Oke, berarti Pak Otto udah ngasih kisi-kisi ya terkait dengan UTS besok apa ya? Sudah mas tadi di kelas A sudah. Tapi overall yang disampaikan Pak Utma adalah terkait dengan menggambar, betul? Betul mas. Oke, problemnya sama dengan teman-teman 2017. Saya dulu juga mengulang beton 1. Problemnya sama bahwa menggambar menjadi momok ya, karena ketika menggambar salah nilainya nggak keluar gitu ya. Cuma dalam proses untuk menggambar itu perlu diketahui dulu berapa tulangan yang dibutuhkan gitu ya. Jadi 2 jam itu saya rasa nggak cukup kalau untuk gambar plus hitung, harus secara offline. Cukup aja, cuma sangat impossible ya untuk buat teman-teman yang masih berusaha belajar beton gitu ya. Oh iya, Kalau waktunya enggak 2 jam loh mas. Nah, kalau secara online, kalau gambar plus ngitung, monggo itu bisa dilaksanakan, bisa dengan baik gitu ya. Cuma problemnya gini, kalau disuruh gambar, artinya teman-teman merencanakan berapa tulangan yang dibutuhkan lewat apa ya? Jadi gini flow-nya, kalau teman-teman dikasih gambar balok dengan tulangan sekian-sekian dan teman-teman disuruh analisis apakah tulangan itu aman atau enggak, beton itu aman atau enggak, itu flow pertama itu adalah arahnya untuk menentukan bahwa beton yang diberikan itu aman atau tidak. Oke ya. Tapi kalau case yang kedua adalah ketika teman-teman itu disuruh menggambar detail tulangan, artinya teman-teman hanya diberikan beberapa case berupa mungkin momen kalau arahnya ke sana, soalnya pasti apa ya, karena aku pribadi nggak pernah bisa lulus ya untuk di beton itu bisa menggambar dengan baik gitu ya, monggo. Nah kebetulan di sini di kontrakan juga banyak teman-teman 17 yang bisa stay, jadi nanti teman-teman yang mau bertanya silakan chat teman-teman yang ini. Kebetulan ada 4 orang, ada Mas Batara, Mas Satria, sama Mas Sugeng. Nanti tak sampaikan di sini semua nomor kontaknya biar chat mesra. Soalnya aku gambar sepurane aku up. Jadi PJSPB kemarin nggak nyampaikan ke aku materi ini apa. Kalau gambar aku up, karena aku nggak yakin gambarku bener atau enggak. Gambar yang paling bener ada di gambarnya Pak Utma, gitu ya. Tapi kalau hitung-hitungan tak gaske. Kalau hitung-hitungan tak gaske. Gitu ya. Aku tak batasi dulu ya. Disclaimer dulu seperti itu gitu ya. Nah, biasanya kalau teman-teman disuruh gambar tulangan, gambar beton, yang diketahui pertama lagi apa ya? Tahun gambarnya. Berarti merencanakan tulangannya berapa? Iya, ketemu tulangannya berapa? Tulangan utamanya, tulangan sengkangnya gambar. Biasanya soal yang diketahui pertama itu cuma B sama H-nya doang. BH betonnya berapa? Lebar dan tingginya berapa? Terus F aksen C-nya berapa? Nanti teman-teman cari semua sendiri. Baru teman-teman tentukan lah. Kak rasa kalau pas pertemuan kemarin pertama dengan aku, kita masih membahas terkait dengan beton tunggal, tulangan tunggal gitu ya. Kok sisa Cuk? Tulangan tunggal gitu ya. Ini masih jauh gitu ya, masih jauh karena nanti harus ada juga yang namanya di materinya Pak Utma itu saya izin presentasikan ya. Oh iya. Ini ya, ini ada, ini masih biasa kemarin toh, kita masih bicara terkait dengan nah ini yang akan kita pelajari terkait dengan lentur murni ya, perencanaan penampang yang menerima lentur murni lah. Ini sulit ini bagi saya pribadi ya untuk mempelajari satu malam ini ya.
Tapi kalau teman-teman siap, monggo monggo saja. Monggo saja. Tapi sepengetahuanku, kalau masih dalam tataran apa ya UTS, itu sebetulnya nggak sampai sana ya, nggak sampai MN0 ya, sama termurni nggak sampai ya, cuma gambar doang. Kalau gambar, nah karena bedanya gini teman-teman, soal UTS saya tahun dulu nggak seperti itu ya. Soal UTS saya tahun dulu seperti ini, jadi dia diketahui sensenya berapa, ada betanya berapa, ada B sama hanya berapa, sudah diketahui tulangannya. Ketika sudah diketahui tulangannya, tugasnya kita adalah untuk menentukan apakah tulangan itu ora cok, terus sampai bentar murni cok, UTS cok. Yo iya yo. Aku tak ada murni tok. Tulangan tunggal, tulangan rangkap Cuk soal UTS iki lho, Sak. Beda 3. Soal UTS apa dhewe lho, Geng. Oh iya dipapak ya. Press kabeh ya. Press mantap Wis anjing. 6D25 kabeh, Cuk. Aksen S. Wis kabeh, Pak. Mantap siap santuy. Berarti wis kan terus komplit barang ya. Wah, Burung tuh. wah, se teman-teman semua nih. Ada suara apa ini? Tenang. Ya sih Nah, sampaikan lagi untuk tanya lagi ke teman-teman 19. Belajarnya dari mana dulu? Sepuannya tenan. Batasin ya, karena saya nggak bisa kalau semalam baru selesai ya. Kalau selesai tok bisa, tapi kalau memahamkan saya belum tentu gitu ya. Monggo ada kebijaksanaan dari teman-teman, belajar sampai mana? Iya, gini aja kok Mas. Mungkin aku tanya teman-teman sekarang, teman-teman kalau dimulai dari tulangan rangkap gimana? Ada yang keberatan atau enggak? Ada yang masih nggak bingung nggak? Ada yang masih bingung nggak di sebelum tulangan rangkap? Misal tulangan tunggal ada yang masih bingung nggak? Kalau ada yang masih bingung, tulangan tunggal dikejar berapa nih? Berapa kali? nggak ada yang bingung ya berarti. Berarti nek nggak ada yang bingung langsung di tulangan rangkap aja Mas. Tunggalnya cuma di press 2 yang lurus. Ya tulangan rangkap aja gak apa-apa Mas. Dari tulangan rangkap. Ya wes manut ya. Sebenarnya pondasinya adalah kemarin sudah saya sampaikan semuanya, apa itu evasensi, apa itu TS, apa itu AS, konsepnya sama. Ini yang dinamakan terkait dengan menerima lentur murni. Ada persyaratan-persyaratannya. Yang pertama ini ya, jadi agar dijamin penampang berperilaku daktel harus dipastikan bahwa baja tulangan tarik leleh jadi YU kurang dari YUB, sehingga AS harus kurang dari ASB gitu ya. Nah, apa itu B? B itu keadaan ketika balance atau seimbang ya. Jadi kalau misalnya, jadi yang kenapa tidak boleh keadaan seimbang, karena tidak diperkenankan ketika baja tulangan itu leleh, betonnya itu juga sekalian ambruk gitu loh. Paham ya? Keadaan balance itu artinya secara kasar saya sampaikan ketika gempa balok itu langsung turun semuanya, langsung hancur semuanya. Secara kasarnya demikian ya, karena harus ada spare time supaya bajanya itu leleh dulu, melengkung dulu, baru nanti baloknya hancur gitu ya. Jadi itu kita mengantisipasi tidak terjadi keadaan balance. Nah, ini ya, ditetapkan penampang batas ultimate, yaitu penampang dengan baja tulangan tunggal dengan luas baja tulangan tarik sebesar 75% ya pada keadaan seimbang ultimate. Nah, ini rumusnya. Rumus-rumus ini semua saya minta teman-teman bisa mempelajari sendiri. Jadi rumus ini cuma rumus terkait dengan di kayak kemarin ya, saya sampaikan bahwa beton itu bukan rumus postulat, bukan, tapi sesuai dengan gambarnya, kondisi SFD-nya seperti apa. Nah, empiris ora, Cuk. Ya empiris tabok Pak empiris nggak bisa itu. Empiris gasmu ya. Nah, empiris ini ya, ini ya sesuai aja dengan bentuk bahwa ASB itu seperti apa ya kan. Ini B kali D lain sebagainya. Oke, ini semuanya udah, saya nggak akan jelaskan ini semuanya rumus semuanya. Gitu ya. Nah, sekarang ini mitik lain bang. Yang 5. sekarang aku coba untuk
Aku ini aja ya, sorry banget aku belum berkompeten untuk menyampaikan malam hari ini secara penuh. Saya sampaikan soal UTS saya dulu sama teman-teman, ini dikerjakan bareng teman-teman juga semuanya. Jadi pas dulu beton dapat nilai D, terus bermuhasabah diri, terus akhirnya mendapatkan jawaban ini bersama dengan teman-teman. Oke, yang pertama ini Pek, caranya gambar mana Pek? Gambar apa? Ada Hah? Pakai pen biasanya ada di atas itu. Apa ya? pakai aplikasi bang. Kagak, biasanya keluar langsung ada Google Meet kok. Aku nggak tahu. Itu pakai WebEx Mas, bukan Google Meet. Oh, Google Webex ya, Cok. Kayak Google Meet ya. Mantap sih. Tenang. Mantap aku sentori. Anjim, gimana ya? Masa gue pakai pen ya? Apa tuh bang? Bentar ya, gue pen bentar nanti main ke Excel ya. Oke, ini soal saya dulu itu ada gini. Semoga ini, oke ya, ini ada beton. Apa? Sugengnya sini pengen ngajar. Ini Sugeng ya, Hano. Ini ya, ini ada beton dengan tulangan. Sorry, ini baja tulangannya masang orangnya mabuk. Oke. Orangnya masuk ya. Iki masangnya baja tulangannya melencong-melencong. Ini ya, jadi soal saya dulu ada seperti ini, diketahui beton dengan Nanti kamu selesai misi dapat itu skin itu. Canggih lah tuh. Anjing. Kan belum disimpan itu. Ayo ini satu mobil masuk luar. Ya, tolol. Sampai selesai saya. Bersamanya Ini ya, ayo. dengan B sama H-nya 300 plus 6, 300 dan 600. Bisa kan Ini 300, ini 600. Oke. Nah, kita coba dikasih demikian, terus diketahui F asensinya itu sama dengan berapa itu? 25 ya. 25 ya. Oke. Ini lah, teman-teman disuruh menganalisis apakah beton ini bisa digunakan atau tidak, atau aman atau tidak. Yang pertama kita sampaikan adalah bagaimana kita mencari D ya. D itu adalah jarak tepi tekan terhadap titik berat ya dari tulangan tersebut. Ini D1. Yang kedua ada namanya D2, jarak antara tepi tekan ke tulangan yang rangka kedua. Ini D2. Yang ketiga ada namanya D3. D3 itu diploma 3 AMD ya. Nah, ini adalah jarak dari serat tepi tekan ke titik berat dari tulangan yang ada di bawah tulangan tarik. Nah, ini tidak ada di sini ya, bukan di tengah sini seperti atas ya, tapi ada di tengah-tengah. Ini mainnya kelompok gitu ya. Nah, titik beratnya ada di tengah sini. Ya. Ini ada 1, D2 dan D3. Oke, lanjut ke perhitungan. Ini ketika tak masukkan sini semuanya F12, kelihatan ya file. Kelihatan jelas ya. Tak gede sedikit ya lebih jelas. The long start body. Gimana nih body ya? Panjim. Terlalu kecil. Udah dulu. Kita masih belajar gini. Ke tengah ya. Oke. Ini aku punya F asensi 25, F double asensinya biasa rumusnya udah tahu ya, itu ya 0,85 F asensi. Betanya ada. Betanya dihitung sesuai dengan rumus ya, ada rumusnya itu masuk semuanya. BH ada, AS-nya jumlahnya tadi kan 6D, ini 6 ya, itu 2, 3, 4, 5, 6. 6D25, ASNS-nya juga 6D25, FY 400, E-nya 200.000 MPa, dan epsilon Y-nya adalah FY per E. Ini epsilon Y. Nah, pertama kita mencari tinggi efektif penampang. Tinggi efektif penampang itu
ini ya, dari apa namanya lapisan ini, lapisan 1, lapisan 2, tak asumsikan D1 itu 50 ya, D2-nya 100, jadi jarak ini ke sini 50 gitu ya. Oke, tak sampaikan demikian. Habis itu pusat berat tulangan tarik terhadap tepi bawah panjang, artinya dari sini ke tengah-tengah sini, karena ini apa namanya di tengah-tengah, maka ini adalah, karena di sini adalah 50, maka di sini 25, berarti 600 dikurangi 75, 525. Oke, sekarang menghitung TS. TS itu tension of steel gitu ya. TS sama dengan AS kali FY, sudah ada AS-nya sekian, FY-nya sekian. AS itu adalah jumlah dari luas tulangan tarik. Oke, ingat, dapat segitu. Lah, kita menghitung CC. CC itu adalah compress of concrete. Ya, jadi tekan terhadap betonnya sendiri. Compress of concrete rumusnya adalah A kali B kali F double ASNC. Tempo waktu lalu sudah saya jelaskan AB itu apa. Nah, AB sendiri itu, A sendiri itu adalah tinggi stress block, BFA double ASNC. Lah, ketika tak kalikan ada satu koefisien yang belum, satu variabel yang belum ada nilainya, sehingga CC sama dengan B kali F double ASNC kali A, sehingga hasilnya adalah 6375 AN. Nah, yang kedua kita menghitung namanya compression of concrete ya, coefficient of concrete, namun dia itu sebagai displacement concrete. Jadi displacement concrete itu adalah ketika teman-teman mengatakan bahwa beton ini CS ya, gitu ya, CC itu adalah A kali B kali F double aksen F double aksen C, itu kan A-nya di sini, B-nya di sini. Tapi kan teman-teman belum memperhitungkan bahwa tulangan ini itu kan juga memakan beton, ya enggak? Makanya ini dihitung, ini harus dihitung bahwa apa namanya A kali B itu semuanya, tapi ternyata ada beton yang di displacement kan, atau dipindah, diganti dengan tulangan, sehingga itu nanti hasilnya CC dikurangi dengan displacement konkretnya. Displacement konkret rumusnya adalah ini A aksen S kalikan F double aksen C, karena aksen S itu luasan tulangannya, F double aksen C nya itu adalah 0,85 F aksen C. Diketahuilah segini. Oke, lanjut menghitung CS. CS adalah compress of steel-nya. Compress of steel dihitung per layer. Jadi ini layer 1, layer 2. Dia punya gaya tekan ke sana, dia punya gaya tekan ke sana. Ini namanya CS2. Ini namanya CS1. Gitu ya. Nah, CS rumusnya apa? CS rumusnya adalah A aksen S kalikan FY. Nah, kalau sudah, kita masuk dalam persamaan kesetimbangan, yaitu TS sama dengan CC plus CS plus CS2. Ya, CC tadi ABF double ASNC dikurangi dengan ASNS kalikan double ASNC, artinya displacement konkretnya tadi ya. Di sini udah ada semuanya. Dapatlah ini anggap aja hitungan dari Excel ya. Nanti teman-teman dapat A-nya 9,81. Mencari YU sama dengan A dibagi beta, dapatnya 11. Nah, mari kita kontrol dengan kompatibilitas regangan, bahwa kita mengasumsikan di awal bahwa tulangan tekan dan tarik adalah leleh. Tulangan tekan dan tarik leleh. Nah, ternyata ketika kita kontrol, nilainya asumsi kita salah, bahwa tulangan tekan itu tidak leleh. Ya, tulangan tekan itu tidak leleh. Nah, berdasarkan asumsi ini, teman-teman diminta untuk mengasumsikan ulang dengan parameter yang juga sudah diperbarui lagi, yaitu FY diganti dengan FS, ya, FY diganti dengan FS. Maka asumsi kedua adalah tulangan tariknya
tulangan tekannya tidak leleh dan tulangan tariknya harus leleh. Sama kayak tadi, TS sama dengan AS kali FY, CC-nya juga sama segini lah. Perbedaannya ketika menghitung CS, ketika menghitung CS kita membutuhkan A aksen S dikalikan dengan FY karena itu stilnya. Nah, FY-nya itu nanti kita akan ganti dengan nilai FS. Ya, karena apa? Karena tadi asumsi kita salah sehingga kita harus menuju ke asumsi kedua. Nah, FS sendiri itu ada rumusnya di paut bahwa YU min di aksen per YU kalikan 0,03 kalikan E atau elastisitasnya. Nah, itu namanya FS. Dan nilai FS itu pasti lebih kecil daripada nilai FY. Pasti lebih kecil dari nomor nanti. Kok rusak nih? Kok tidak kok? Nah, ini ya. Nah, ini kita menghitung CS1. Ini teman-teman bisa menghitung sendiri ya rumusnya di atas ini. Menghitung CS2 demikian sama dan menghitung CS total seperti ini. Nah, masuk data keseimbangan dapat sekian. Ini persamaan kuadrat apa min B plus minus akar apa ini? 2 lupa aku rumus itunya. Persamaannya di sini ya. Ini saya dapatkan min B akar BX kuadrat min 4 apa? 4C per 2A. Itu dapat sekian dan dipakai yang positif sehingga nilai A 97 dan nilai YU 115. Sedangkan tadi kita lihat awal nilai A-nya itu 9,8 dan YU-nya masih 11,54, kecil sekali. Gitu ya. Nah, dapat nilai sekian, nah, sama YU-nya dikontrol dengan komputer selebangan bahwa tulangan tekan tidak leleh dan tulangan tariknya leleh, maka asumsinya benar semuanya, gitu ya. Nah, ini nanti kita masuk ke apa namanya menghitung untuk momennya. Bahwa tadi kita sudah sepakat bahwa asumsi di awal salah, maka FS itu dihitung karena asumsi awal salah, dan sedangkan yang kedua ini kita menghitung namanya F aksen S. F aksen S dihitung karena asumsi awal benar, yaitu daerah tekan tidak mengalami leleh. Nah, ini F aksen S sama dengan epsilon aksen S dikalikan dengan E. Ini segini, dapat saja semuanya. Z1, Z2, Z3-nya ada semuanya. Dapat diketahui momen lentur nominalnya sekian 555. Oke, nah sekarang kita disuruh mencari bahwa AS0 itu 0,4 dari ASB ya. AS0 itu adalah penampang ketika mendapatkan lentur murni itu harus 0,4 dari ASB. ASB itu AS balance. Ya, AS balance adalah luasan dari berarti AS arahnya ke arah jumlah tulangan. Jumlah tulangan ketika dia keadaan balance itu pasti lebih besar daripada jumlah tulangan ketika dia menerima lentur murni, gitu ya. Maka dia punya koefisien 40%. 0, lu motor gue ya, Cuk? Motor gue lo. Kok angel temen. Nah, wih. 0,4 dari ASB. Nah, ketika kita menghitung besarnya AS gitu ya, nah ini menjadi perbedaan. ASB sama dengan AB dikalikan B kali representasi C per FY. AS0 juga sama demikian. Nah, ini sampai ke bawah sini, A0 sama dengan ini, alfa B di sini ada semuanya dihitung, dapat RN0-nya, dapat RO0-nya, dapat AS0-nya sampai ke bawah menghitung momennya bahwa MN sama dengan RN BD kuadrat. Nah, itu masuk ke dalam perhitungannya lebih kompleks lagi. Hanya kita menghitung Y0-nya, menghitung besarnya F aksen S-nya, menghitung CSTS sampai ke bawah, dan kita dapatkanlah bahwa baja tulangan tarik kurang dari baja tulangan tarik asumsi. Asumsi benar dan penulangan pada bidang tekan menggunakan asumsi tersebut. Hasilnya segini. Gitu ya. Nah, saya sampaikan tadi
bahwa 6D25 merupakan asumsi, gitu ya. Nah, semua teori itu jangan hilang hati-hati, mahal itu. sorry mana aja kamu tuh. Nah ini semuanya ada apa namanya, rumusnya di sini, semuanya ada di buku ini, sudah saya capture di sini. Nah ini ada semuanya. Nah ini contoh perhitungan saja, nanti akan saya share dalam bentuk PDF biar teman-teman juga mengerjakan juga nanti, tidak hanya kupas saya sampaikan, atau mungkin nanti juga boleh tak share secara Excel juga. Tapi mohon maaf, mohon dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena hasil hitungan ini sama dengan hasil hitungannya Pak Hutma pada saat UTS dulu. Jadi pas UTS itu ada soal, terus kita nggak bisa jawab, soalnya ini juga jawabannya Pak Hutma itu ditempel di lantai 2 di dekat akademik situ. Nah itu tak capture, tak foto. Hanya di rumah kita bahas bareng-bareng sama teman-teman, ya Mas Sugeng, ya Mas Satria, lain sebagainya. Hanya dapat jawabannya, dan ini jawaban persis dengan jawabannya Pak Hutma. Bukan persis, cuma misal di sini 555. Di Pak Hutma mungkin 556, berapa lain sebagainya. Saya kira mendekati saja ya, karena Pak Hutma punya perhitungan tersendiri. Nah, ini contoh hitungan. Sekarang coba kita lanjut menuju ke teorinya. Saya cari yang momen lentur. Bukan ini ya, sampai di sini. Oke. Ini tulangannya ya. Kalau sampai detailing berarti artinya juga sampai menentukan VC, VS dan VN, menghitung tulangan geser. Saya nggak tahu teman-teman udah dapat itu atau belum gitu ya. Nggak ingat aku udah Mas, tulangan geser loh. Mampus wis to. Tulangan geser wis ya mojleng wis sadina ora bareng ngebar. Kapan UTS -e? Senin po? Senin. Katanya Bapak 5 hari apa-apa. Wes Saya ingat 4 hari UTS -e. Awalnya ke situ sih. Terus saya ingat tuh. Nah, kalau 4 hari berarti soalnya kompleks, Brodi. Ya, sorry. Tulangan ini ya. Oke, ini ya. Oke, ini tadi tak ulangi lagi. Ya. Oke. Yang kita cari di sini adalah penampang seimbang ultimate. Ya, penampang seimbang ultimate, yaitu dengan tercapainya regangan tekan beton pada nilai 0,03 itu juga bersamaan dengan tercapainya regangan leleh baja tulangan tarik. Oke ya, sehingga asumsinya adalah baja tulangan tekan itu tidak leleh, sedangkan baja tulangan tarik itu leleh. Paham? Karena baja tulangan tarik itu harus menjaga daktilitasnya. Dia harus kalau diuji tarik baja itu loh, dia harus elastis. Dia harus mendut dulu, baru nanti tulangan, karena tulangan atas, tulangan tekan itu sudah menerima, jadi tulangan atas, tulangan tekan itu sebetulnya tidak berfungsi sebetulnya kalau dalam teorinya ya. Itu cuma untuk faktor bentuk juga. Jadi kalau beton itu kotak dan tulangan tariknya aja itu tulangan tarik tok di bawah, nggak ada yang di atas, maka nggak jadi beton, faktor bentuknya nggak dapat gitu ya. Makanya jumlah tulangan tekan itu pasti lebih sedikit daripada jumlah tulangan tarik. Bukan pasti ya, mungkin ada yang sama lain sebagainya, cuma secara perhitungan biasanya lebih sedikit daripada jumlah tulangan tarik. Nah, filosofinya adalah ketika baja tulangan itu mampu menahan gaya tarik dan beton mampu menahan gaya tekan, logikanya ketika dibuat balok, beton itu menerima tekanan dari atas, dia sudah bisa, dia tahan menahan tekan gitu loh. Dan si baja mampu menahan tariknya sehingga melendut, kemarin tak gambarkan kan, bawahnya plus, bajanya menambah panjang gitu ya. Itu konsep dasarnya adalah
beton menahan tekan dan baja menahan tarik. Nah, terus ada yang bertanya, Mas, kenapa di daerah di daerah tekan itu harus ditambah baja tulangan, sedangkan beton itu sudah bisa menahan tekanan sendiri, sudah bisa menahan tekan sendiri. Nah, jawabannya adalah disitulah fungsi dari faktor bentuk. Satu, untuk menjaga bentuk beton itu tetap kotak. Yang kedua, untuk menambahkan elastisitas di daerah tekan. Jadi beton itu juga bekerja bersama-sama, karena ketika baja tulangan tarik diletakkan pada daerah tekan, itu sebetulnya menambah berat, menambah beban, gitu ya, menambah beban, sehingga itu menjadi beban bagi tulangan tarik yang ada di bawahnya. Pokoknya dong radong, itu konsepnya seperti itu ya. Semoga teman-teman paham. Oke, ini ya. ASB punya rumus ini, beta dikalikan 600 per 600 plus FY kalikan F double aksen C per FY dikalikan dengan PD, gitu ya. Sedangkan ini ada AS0 sama dengan 0,75 ASB, tinggal dikalikan saja. 600 kalikan 0,75 berarti 450. Nah, sampai situ. Nah, YU0 didapat 450 per 600 plus FY dikalikan dengan D, gitu ya. Karena A ya, karena A itu sama dengan karena YU sama dengan A per beta. Masih ingat toh, YU sama dengan A per beta? Ini ya. Oke ya, coba tak ulangi lagi, saya juga harus belajar lagi di sini ya. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa ketika kita mengatakan AS, ya, ASB itu bukan ASB luasan ayo, luasan ya. Sorry. Nah, ini AS ya, ini rumus. Jadi BD ini adalah B dikalikan dengan jarak tepi tekan tadi, sedangkan beta 600 per 600 FY itu berdasar dari nilai YU ya, dari nilai YU lah. Ketika YU 0 sekian, maka didapatkan A0 itu sekian, alfa 0 ya, A0 sekian. Misalkan alfa 0 sama dengan A0 per D sama dengan beta, sama dengan ini. Maka AS0 sama dengan ρ 0 dikalikan dengan B dikalikan dengan D. Kapasitas tentu nominal maksimum adalah Rn0 BD kuadrat. Ini yang ada di rumus saya, rumus kita di bawah ini. Menghitung momen Rn0 BD kuadrat, asal usulnya dari situ. Nah, untuk mencari Rn0 itu dari sini, mencari B ada lagi, mencari D ada lagi, di sini ada semua dan saya tidak perlu menjelaskan ya, karena itu perhitungan secara matematis saja berdasarkan bentuknya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini ada statement bahwa agar penampang yang dirancang memiliki duktilitas dan kemampuan inelastik saat terjadi peningkatan beban, maka dianjurkan kapasitas nominal lenturnya tidak lebih dari Mn0. Paham nggak? Jadi agar penampang yang dirancang untuk memiliki duktilitas dan kemampuan elastik saat terjadi peningkatan beban, maka dianjurkan kapasitas nominal lenturnya tidak lebih dari Mn0. Jadi beton itu punya namanya kapasitas nominal, kapasitas momen nominal ya, dan dia tidak boleh lebih dari Mn0. Mn0 adalah kapasitas momen yang dapat diterima oleh beton secara murni ya, lentur murni gitu ya. Nah, nanti lentur murni silakan dicari di internet, saya juga kurang paham lentur murni seperti apa ya. Ini mohon maaf, ini ada perhitungan sederhana saja. Alfa 0 sama dengan A0 per D sama dengan beta kalikan ini dapatnya sekian, alfa 0 nya ρ 0, alfa 0 F double aksen C sekian, AS 0 nya didapatkan sekian, A0 kali P0 kan. Oh, AS0 di atas, ρ 0 kali BD
ya. Ronolnya ini, B-nya udah ada, D-nya udah ada, dapatnya sekian. RN0-nya ini ada sekian, sehingga MN0 sama dengan RNBD kuadrat. Ini di sini. Nah, ini sama. Ini kalau masih tulangan tunggalnya. Gitu ya. Ini. Lah, pertanyaan lah, ditinjau suatu penambang persegi seperti tergambar di samping. Dengan cara di muka dapat ditetapkan besar kapasitas untuk nominal batasnya yaitu MN0 dan AS0. Jika pada penambang tersebut bekerja menentur nominal sebesar MN yang besarnya kurang dari MN0, maka cukup diberikan baja tulangan tarik yang luasnya AS kurang dari AS0. Jadi dipastikan baja tulangan tarik leleh. Ya. Ini ada semuanya di sini. Ini untuk perhitungannya. MN-nya segini, AS 4000, tabelnya Pak Hotma sendiri ya. Jadi udah tabulasi, udah ada perhitungannya. Nah, ini udah ada soal-soalnya juga. Lah sekarang kita menuju ke tulangan yang rangkap. Gitu ya, bahwa tulangan rangkap itu punya MN0 dan MN1. Ya, sehingga dia menghasilkan nilai MN. Saya bentar ya. Tergantung musuh. Sorry ya. Nah ini rada mumet lagi ya. Jelas gambarnya. Seperti kemarin kenapa MN arahnya ke sana, kenapa MN satu arahnya ke sana, gitu ya. Nilai MN 1 dihasilkan dari baja tulangan tekannya, sedangkan baja tulangan tarik tambahan itu MN 1. Oke, itu ada juga kesesuaian total masyarakat MN 1 dan CS, gitu lain sebagainya. Biasanya gitu kan kalau yang saya buat Oke. yang double L. Nah, namanya displacement konkret yang saya sampaikan tadi, bahwa ini penambang beton dan ini adalah pengurangan atas beton yang digunakan tempatnya itu diganti dengan baja tulangan. Itu namanya displacement konkret. Ini disampaikan bahwa dalam perencanaan maupun analisis penambang sebaiknya sangat dianjurkan selalu diperhitungkan, karena hakikatnya pengurangan itu memang benar-benar terjadi. Ya, memang benar-benar terjadi. Ini seperti ini. Ya. Sudah ada semuanya. Di Excel saya juga sudah ada semuanya. Ini pembesiannya, pembengokannya, udah ada aturannya semuanya. Jika 6D, DB-nya ini D16-nya, jika digunakan lain sebagainya udah ada semuanya di sini. Ini udah ada syaratnya juga. DSN ini juga seperti ini, KL-nya harus 190, ada 135, ada yang lain sebagainya, ada semuanya. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa ketika antum punya satu beton dengan penampang 300 x 600 misalnya, dengan lebarnya 300, kamu mau isi baja tulangan D25 sebanyak berapa? Misal gitu toh, ini ada D-nya berapa, harus dihitung, ada nilai K-nya atau spasi antar tulangannya itu berapa, ada DS-nya itu juga berapa, diameter setengahnya itu berapa, ya. Jangan sampai ketika antum punya 25 mm baja dalam penampang lebarnya 30 cm gitu ya, nah, kamu isi 10, bisa. Mengapa menjadi tidak bisa? Karena di mana letak kamu memasukkan beton ke sela-sela itu. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan bahwa beton itu terdiri dari agregat dan pasta, gitu toh. Nah, ketika kamu space-nya kurang, maka tidak masuk agregatnya di
tulangan tersebut. Ya, itu konsepsi kenapa nilai K itu harus diperhitungkan. Oke, kenapa harus ada S-nya diperhitungkan, jarak antara beton, jarak antara luar apa namanya ini perancah gitu ya, atau apa namanya yang triplek itu yaitu perancah namanya, dengan tulangannya itu harus ada space-nya. Oke, jadi tidak diletakkan di tengah, di pinggir, tapi ada space-nya sebanyak S. Ini dan sebagainya. Nah, ini ada juga. Nah, ini dari dulu saya nggak paham ini artinya apa. Sama sudah paham, ini penulangannya. Nah, ini penulangannya. Ada namanya panjang sambungan lewatan di daerah tarik. Jadi ketika beton itu baja tulangan itu maksimal 12 meter, sehingga after 12 meter apabila kamu punya penampang itu lebih dari 12 meter, makanya teman-teman harus menyambungnya. Ya, menyambung itu ada aturannya, menyambung itu harus berapa senti, panjangan sambungan lewatan itu harus, kenapa sengkang di daerah kolom itu harus lebih rapat, daerah tumpuan harus lebih rapat daripada daerah lapangan, gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini panjang penjangkaran juga di daerah tarik dan sebagainya ada semuanya, panjang sambungan lewatan daerah tekan juga ada semuanya. Nah, ini yang penting ya. Jarak sengkang maksimal dipilih nilai dari kecil dari D/4 atau 100. Ini semuanya ada semuanya. Ini kurang lebih gambarnya demikian. Oke. Jangan lupa teman-teman gambar detail ini, sangat penting sekali detail ini. Ya, silakan gambar sepersis-persisnya. Ya. Teman-teman boleh pakai AutoCAD nanti di blot atau di apa namanya? Digambar pakai karbon atau apa, boleh. Yang penting sangat presisi membuat tulangannya seperti apa, karena saya nggak pernah bisa gambar itu sampai saat ini. Dan nilai beton saya tertolong karena Pak Lava sama Pak Edi Kurnia, Pak Lava sama Pak GK. Kalau saya Pak Hotma, beton satu saya nilainya D, beton 2 nggak ada nilainya. Ya. Tapi gara-gara bantuan Pak Lava dapat B semuanya. Teman-teman mungkin jangan pesimis dulu ya. Mungkin teman-teman nggak dapat nilai, tapi dapat nilai D dan C. Jangan pesimis teman-teman semuanya. Mari semangat untuk berkuliah beton. Nah, untuk selingan aja menyemangati. Kenapa Pak Hotma memberikan nilai D ya? Bagi saya pribadi adalah Pak Hotma sebagai seorang guru yang tidak mengizinkan ketika punya murid ini tidak bisa apa-apa diterjunkan ke lapangan. Itu aja konsepsinya Pak Hotma, dan saya mengamini itu, dan saya mengatakan bahwa nilai D itu menjadi pukulan bagi saya dan harus belajar lagi. Ya teman-teman, tidak saya harap teman-teman belajar beton tidak hanya untuk semester ini tapi untuk selamanya. Ya, itu selingan. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terus selanjutnya ada juga VS-nya. Ya, ini VS-nya di sini. Ini gambar diagram apa namanya? Ini misal gini ya. Teman-teman udah tahu tuh cara gambarnya. Di ini loh, ini ada gini. SFD ya. Ini terus turun. Aduh. Sorry. Wah, nanti mau ini. Urusanmu tuh. Ya. Percaya awakmu ke awakku. Turun lagi. Masih ingat kan gambar ini kan, ketika SFD beban terbagi merata, ini kan terbagi merata ini. Jadi harus miring gambarnya ya. Semoga ingat teman-teman MS1. Kita pernah kerjakan dulu. Dan ketika ada beban dia turun. Nah, pemberian tulangan itu ada di sini. Ya. Nah, ini yang perlu diketahui teman-teman semuanya. Nilai ini 330 adalah nilai dari RA. Ingat gak? Ya, ketika ada seperti ini. Kaki malih. Itu MS1 kan Mas, yang RA terus miring kurangi beban 300. Nah, makanya di sini saya mencari RA dulu. 345 ini saya cari RA dulu ya, ada di sini ya. Ini digambarkan dulu RA-nya berapa sampai 330.
terus sampai sini jalan terus dikurangi 150 300, jalan lagi sampai ketemu lagi 330 lagi ya. Oh, nanti dicari juga RB-nya berapa. Nah, nilai ini ya, nilai ini itu adalah nilai yang didapatkan ya, nilai yang didapatkan dari perhitungan VC ya, dari perhitungan VC. Nah, teman-teman dapat nilai VC sekian 201,124, silakan teman-teman plotkan di sini. VC itu adalah gaya geser dari konkret. Oke, teman-teman paham? VS adalah gaya geser dari stillnya, sedangkan VN adalah gaya geser nominalnya. Nah, ini adalah diagram apa, Val? Diagram SFD toh? Shear force diagram atau diagram gaya geser. Kita ketahui SFD di MS1 dan kita ketahui di sini namanya VC. Ya, V Jangan terlalu berharap shear of konkret gitu ya. Nah, ketika kita menghitung VC, di sini ada hitungannya semuanya. VC rumusnya apa? Ini VS, ini VS. Kita carikan VC bentar ya. Ke atas ini ada semuanya VC-nya. Nih, nomor 17 ini ya pakainya ya. Untuk komponen struktural dikenai tekan aksial. Nah, ini untuk struktur yang dikenai geser dalam terus saja. Sedangkan kita ada geser, ada lentur, ada aksialnya. Oh, kita nggak ada geser, nggak ada lentur, adanya aksial doang, Pak. Makanya ini nomor 75, 17, 1 plus ini lain sebagainya itu ya. Silakan nanti dicari. Oh, bukan pakai ini, sorry. Untuk komponen struktur yang dikenai geser dan lentur saja. Ini ada di pasal 11.2 ayat 11. Ya, SNI-nya ada. Silakan dihitung di situ, VC-nya ada. Nah, setelah mendapatkan nilai 201, silakan plotkan di sini. Plot di sini. Silakan teman-teman garis ke sini, geser ke kiri, tapi dapat ketinggiannya berapa. Kalau teman-teman sudah dapat di sini, capture. Semuanya crop, diambil segitiganya aja, segitiga taruh sini, plug. Ya. 128. Ini Mas tadi yang 201 itu. Lama dengan berdua, Mas. 201 dari nilai VC SFD ya. itu ya. Oh ya. SFD VC ya. Itu dihitung tadi, bukan SFD ya, dihitung ya. Biarkan. Ya, dapat di sini. Habis itu kita ketahui segitiganya tingginya 128,876 ini toh. Kita putuskan di sini. Plak. Sat. Juga boleh. Silakan ini perhitungannya. Ya. Itu untuk batas penulangannya kan, Mas? Batas penulangannya sehingga di batas segini itu Berapa gitu kan? segini ya, pakai perbandingan segitiga untuk mendapatkan nilai-nilai yang ada di atas ini. Bisa toh? Gampang toh? Oke, ini dapatkan segini, jaraknya di sini 100, di sini ada jarak sambungan ya, ada semuanya. Ini di SN ini ada 4 syarat juga, dan jarak sengkang S ini yang saya katakan ini ya, sorry gitu ya. Jadi jarak sendi plastis atau daerah sendi plastis itu sebesar 2H. H itu adalah lebar dari tinggi dari balok ya, sehingga jarak sengkangnya yang rempet-rempet ini itu adalah 2 kali 600 misal barunya, jadi segini 1200 selama sepanjang 1,2 meter. Panjang dari sengkang adalah peneluangan adalah 100 dan selainnya silakan. Nah, di daerah sini itu juga sama 100 karena itu daerah apa namanya untuk dirakit, untuk disembung gitu ya. Dan ada namanya daerah transisi. Daerah transisi adalah daerah di mana perubahan antara S1 dan ke S2 ya, jarak perubahan. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada juga yang agak menggok sedikit ini dari 100 ke 150 sehingga di sini ada transisinya. Transisi dihitung dari 100 tambah 150 dibagi 2. Ini penulangannya secara lebih kompleks. Teman-teman harus menggambar seperti ini kalau detailingnya. Gitu ya, ada semuanya di sini. Ton T juga balok T juga harus ada di sini, tidak boleh tidak ada.
ya di sini. Nah, saya kira itu teman-teman yang bisa Sorry saya Mas, itu tadi balok T yang balok T ke bawah. Nah, ini balok T. Nah, itu kok T itu dari mana asalnya? Balok T itu adalah balok yang nempel dengan plat. Iya, tahu? Oh, iya. Ya, paham ya. Jadi balok itu kan di atasnya juga ada plat. Ya, jadi sekalian plat itu juga dihitung untuk apa namanya? Nah, saya mau tanya, itu terus platnya itu di gambarnya berapa senti terus? Nah, silakan baca SNI, adik-adikku semuanya. Nah. Nah, ada yang tingginya platnya itu 120, ada yang 10 cm aja, ada 12 cm. Tinggi baloknya itu ada lebar swing swingnya sayapnya ada yang 960 ada yang 1280 juga ada. Itu di SNI ada semuanya, teman-teman tinggal bacakan, itu semuanya persyaratan. Nah, wis boleh dewe. Silakan dicari ya teman-teman untuk membaca SNI. Teman-teman ada SNI kan? Ya. Itu terkait dengan ini. Saya kira saya cukup untuk menyampaikan, tinggal sekarang kita diskusi, karena percuma kalau saya menyampaikan teman-teman tidak nulis dan tidak mencoba ya sama saja, kata Pak Mas begitu, dan memang saya sudah praktekkan, memang sama aja, saya dengarkan tok enak, cuma kalau mengerjakan sendiri tetap bingung ya. Saya menunggu teman-teman, monggo untuk menyampaikan, dan mungkin habis ini diganti Mas Sugeng ya untuk menyampaikan yang mungkin ada tambahan-tambahan terkait dengan gambar ataupun apa. Saya monggokan ya, monggo Mas, aku mau tanya lebih tips-tips aja sih Mas. Yang penting itu penggambaran betul itu yang dimaksud betulnya Pak Hotma itu bagaimana? Penggambaran detail itu ada pada penggambaran perulangan ya. Jadi gini, saya kasih tahu ini triki yang paling jahanam sebetulnya ya. Jadi teman-teman bisa menghafalkan soalnya punya Pak Hotma ya. Jadi ketika kita momen 500 itu tulangannya ukuran berapa diketahui, momennya 600 tulangannya di soalnya Pak Hotma itu teman-teman rekap semuanya berapa, sehingga ketika muncul soal jebret sekian, walaupun nggak sama-sama soalnya Pak Hotma, teman-teman langsung gambar aja, karena gambar itu sangat mempengaruhi, karena gambar memakan waktu. Ya, itu triki dari saya ya, triki jahanam ya, tapi saya nggak pernah lakukan itu. Saya mending hitung secara lengkap dan gambarnya saya lost, karena saya suka hitung-hitungan, masalahnya nggak suka gambar gitu ya. Ini dari saya pribadi gitu ya. Teman-teman yang suka gambar, mungkin dari teman-teman yang malas atau lemah di matematikanya ya, mohon maaf, gambar wae lah, silakan bisa pakai trik itu. Hafalkan aja soal-soal Pak Hotma itu. Oh ya, seperti ini. F ASNC-nya pasti 25 kalau enggak 30, itu sering sekali Pak Hotma, itu nggak mungkin lebih dari itu, karena betul normal ya, segitu-segitu. Jarang kok 27 28 itu enggak pernah, 25 sih seringnya ya. B-nya itu 600 300, kalau enggak 500 300 seringnya Pak Hotma. Momennya pasti di arah situ, 550 600, seperti tadi soal-soalnya tadi. Itu dihafalkan jumlah tulangannya berapa. Kalau sudah dihafalkan jumlah tulangan, teman-teman boleh fokus. Ini ya, tak presentasikan lagi ya. Teman-teman bisa untuk fokus menggambar ini semuanya ya. Teman-teman kan dapat gamtek tuh, gambar di semester 1 yang AutoCAD itu kan ada detail kolom praktis, detail kolom utama. Kalau teman-teman semester 2 juga teman-teman dapat yang 4 lantai itu juga atau detail kolom praktis dan detail kolom utama, apa filosofi dari strong kolom big beam lain sebagainya, bagaimana menggambar balok. Saya kira kalau teman-teman nggak kopas pasti bisa lah untuk mengetahui tentang itu. Silakan buka gambar AutoCAD. Nah, mungkin untuk sedikit memaniskan hari, saya akan coba untuk sorry saya stopin dulu. Bentar. Kita mencoba untuk mencari data contoh ya, contoh penggambaran ini dari Mas Rama ya, karena Mas Rama kemarin mengajarkan saya bagaimana menggambar beton dan mengupas tuntas SN itu seperti apa. Dan memang ya yang saya sampaikan ini juga ilmunya Mas Rama, semoga Mas Rama juga mendapatkan kebaikan juga dan teman-teman yang lainnya. Ini ada beberapa tes beton 2 yang dikomen oleh Pak Hotma. Nah, ini teman-teman bisa lihat di layar, sorry ya.
tak midkan lagi contoh penggambaran penulangan yang bagi saya ini sudah sangat kompleks. Bukan sudah sangat, tapi ya kompleks dan memang tak dengan jelas. Oke, yang pertama ini gambarnya Mas Rama ya, teman-teman pasti tahu Mas Rama ya, sering isi juga. Ini gambar penulangannya harus sedemikian rupa detailnya. Kalau pakai AutoCAD, kalau pakai tangan ya wes modaro gitu ya. Ini aja sekian. Nah, cara gambarnya demikian. Ini contoh saja untuk cara menggambar, bukan untuk dianut hitungan gambarnya. Ini bagaimana membengkokkan, bagaimana sambungan lewatan, bagaimana sambungan tarik, dan sebagainya. Ya, ini yang dikatakan detail itu yang bawah ini ya, Val. Ini ada bentuk penampangnya. Ya, ini tingginya 600 juga. 600 juga. Ya, ini yang disebut sebagai detailing. Adapun beberapa komen yang dulu dikerjakan oleh teman-teman 2017 yang mengulang beton 2 dengan durasi yang cukup lama dan dikerjakan di rumah, seharusnya menghasilkan pekerjaan yang prima dan sedikit kesalahan karena bisa membuka semua referensi dan berdiskusi dengan peserta lain, bukan sekedar menyontek pekerjaan orang lain. Hutma Prawoto 2020. Ini ya, nah ini tolong dicek. Ini gambar, ini kalau nggak salah gambarnya ini ya Mas Satria ini, kalau nggak salah. Gambar murah ya Gio? Itu ya? Murah ya? Enggak, pasti gambarmu itu. Nah, sorry, tidak. Karena gambar saya Satria dan Mas Franky yang mungkin salah, tapi aku nggak tahu saya di mana, tapi nilainya ya keluarnya ya segitu. Ya. Bagian atas sampean satu-satu. Bagian atas di sini adalah tulangan tarik sehingga harus lebih di luar. Ini terbalik. Oke, Pak maksudnya? Sorry. Oh, berarti yang tulangan tarik itu di dalamnya tulang ibu. Ya, di sini harus lebih rapat lagi. Ya, harus lebih di luar lagi. Gitu ya. Nah, ini juga saya mengajarkan atau memberi contoh seperti ini. Ini contoh yang salah, ini ngawur ya, karena bentuknya itu 135 derajat tapi 45 derajat doang ke arah sana ya, ke arah sebaliknya. Kalau Caranya gimana Mas yang betul? apa? Kan itu saya tidak pernah mengajarkan atau memberi contoh seperti ini. Yang betul itu gimana? Nah, yang betul dibalik arahnya 45 derajat. Ya betul ada di gambarnya PAUD malah. Nih gambarnya ya. Saya carikan tadi yang ada potongannya ya. Ini ya, Val, kelihatan ya. Cara membengkokkannya seperti ini, bukan ditekuk ke arah sebaliknya. Paham? Paham Mas. Oke, itu ya, satu kesalahan. Ada juga yang Aku mau tanya lagi, panjang tekukannya itu harus ada hitungannya enggak? cari di SN ya, Le. Ini ya, tolong dibaca dulu nanti baru bertanya. Ya, tanya yang sekiranya itu sangat krusial. Ya, hitungan atau apa gitu ya. Kalau cuma tekukannya itu ada semua di SN, ada semua di SN ini sama di ini Le, apa PowerPoint ya, dibaca aja. Ada semuanya. Balok beton itu umumnya monolit dengan platnya, kecuali ditentukan lainnya. Ini makanya dipertanyakan mana plat sayapnya. Ya, plat sayap itu seperti ini teman-teman. Ada ya, plat sayapnya ya. Itu ada. Karena umumnya monolit dengan plat lantai. Kenapa? Apa yang dikatakan sebagai monolit? Monolit itu artinya cor berbarengan. Nggak mungkin. Ya, ketika balok itu dicor sendiri, baru dicor plat lantainya. Teman-teman nggak pernah dapat itu, nggak pernah lihat itu di lapangan. Karena apa? Nanti bisa ada spare space, di mana itu bisa menimbulkan ketidaksatuan gitu ya. Ini term saya sendiri ya, bahasa saya pribadi gitu ya. Kalau balok dicor sendiri, nanti plat cor sendiri, berarti kan ada interface antara beton 1 sama beton 2. Ya, dan itu tidak menempel, makanya dicor monolit. Ketika dicor monolit maka dia harus punya sayap, dan ini menggambarkan tampak melintang dari sayapnya, dari platnya. Berapa platnya? Sebesar 12 cm ini atau 10
cm sesuai dengan kebutuhan. Paham? Yang kedua, ini pembengkokan tulangan polos menurut SNI tidak diperbolehkan lagi menggunakan tulangan polos, harus deform. Jadi teman-teman semua harus tahu kalau balok dan kolom sekarang harus menggunakan tulangan deform. Tidak boleh menggunakan tulangan polos, karena tulangan polos ketika teman-teman tekuk 135 derajat nanti dia akan mengalami fatigue. Fatigue itu lelah atau mungkin rusak juga ya, deform. Karena sulit nekuk tulangan deform itu yang ada geriginya itu sampai 135 derajat. Ya, itu logikanya di situ ya. Terus dalam suatu pekerjaan ujian ada dua gambar yang tidak ada hubungannya. Jenis mahasiswa yang suka mencontoh tetapi tidak dipikir kriminal pada diri sendiri. Mantap. Mencontoh pekerjaan yang salah adalah tipe mahasiswa yang tidak punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, membahayakan orang lain. Yes. Nah, ini ada kelihatan contohnya seperti apa. Ya, ini Pak Otma bisa mendetek apakah teman-teman nyontoh atau tidak. Nah, ini nggak berhubungan. Ya, misalnya atau anjing gitu. Ini di sini ada di sini tulangannya sekian gitu ya. Nah, ini kan nggak jelas ini tulangan apa di sini ya. Oke, yang ketiga ini. Oke, ini kebetulan gambar dari saya yang ngopas yang ngopas teman-teman saya, karena saya kemarin dapat kebagian bagian hitung-hitung analisis. Terus nanti Mas Franky ingin gambarnya. Ini gambarnya Mas Franky sebetulnya, tapi dinamain 3 orang, dinamain 2 orang, saya sama Franky. Ya, pendetilan penampangnya tidak konsisten, membingungkan. Ya, kenapa membingungkan? Karena satunya menggunakan plat, satunya nggak menggunakan plat. Nggak boleh, harusnya menggunakan sayap semuanya. Dan sayap tidak perlu digambar secara full. Sayap hanya perlu digambar dengan menggunakan garis potongan saja. Cukup untuk mengetahui bahwa itu adalah sayap berupa plat. Dan tidak boleh diberikan ini ini ya, khusus saya kelihatan ya di sini ya, lurusnya balok ini kotak, bagi saya tidak boleh, karena itu mencirikan bahwa itu tidak monolit ya. Oke, ini sudah benar seperti ini, bahwa jumlah tulangannya sekian, diketahui adalah 2D10 150, bahwa dalam balok sebesar 40 cm itu menggunakan 2 sengkang ya, 2 sengkang dengan diameter deformnya 10 gitu ya. Nah, ini sudah 19 juga. Nah, ini potongan CC ya, dan ini mungkin itu juga salah. Karena apa? Karena ini tidak menjadi hal yang rancu ketika tulangan tekan itu lebih banyak daripada tulangan tarik. 32 harusnya dibalik, atasnya 2, bawahnya 3, sesuai filosofis tadi ya. Ini ada juga nih. Nah, pendetilan penampang yang tidak konsisten membingungkan. Ini bukan potongan, ini potongan memanjang, memang benar. Tapi kok dipertanya-tanyakan ya? Ini ini benar potongan memanjang. Nah, ini contoh-contoh pembengkokan. Kenapa harus dibengkokkan ke atas? Harusnya kan dibengkokkan ke bawah kalau satu tulangan gitu ya. Contoh teman-teman, silakan tangan Anda kaitkan ke sesuatu, pokoknya logikakan aja. Kalau dia gaya tekannya ke bawah, maka seharusnya kaitnya harusnya ke bawah, karena dia nanti akan mengait ke tulangan di kolom. Kalau dia seperti itu, maka dia nggak akan mengait pada siapa-siapa. Paham ya, maksud yang ini ya? Ini ya. Ulangi sekali lagi, Mas. Tulangannya berapa? Nggak ada ya. Ini 10 kan. Ini sengkang. Ya, ini ya. Kalau 2 seperti ini boleh dia saling mengunci atas sama bawah, setahu saya. Tapi kalau dia tunggal seperti ini, harusnya dia ke arah bawah sini ya, biar dia bisa untuk menahan gaya tekannya sehingga dia nyantol ke kolomnya. Logika saya demikian. Oke, kita bisa diskusi apakah ada argumen lain atau seperti apa ya. Ini terus ada juga ini bahwa sama ya tadi yang di garis tadi, mungkin ini sorry saya gedekan dikit, bahwa ini panjang ya, bahwa ini mungkin pengkaitnya terlalu panjang ya, ini pengkaitnya terlalu panjang, saya benerin ini ya.
Ini yang oranye ini, bagian oranye ini terlalu panjang mengkaitnya. Ada aturannya juga, itu harus berapa dB itu saya tapi lupa ya. Itu silakan dibaca sendiri di buku. Ini ada juga ukuran beda tetapi digambar sama, membingungkan pelaksana lapangan. Jelas potongan BB-nya 600, potongan ininya 400 lah. Harganya gimana? Harusnya kan dia naik toh. Atau 400 taruh tengah-tengah, atau 400 ditaruh di atasnya. Jadi ini ada kolom seperti ini. Ini ya, ini ada kolom. Anjas, gak bisa apa-apain kok. Ya sorry ya, itu ya, aku ada kolom. Kalau ukurannya berbeda, apakah dia nanti akan di segini 600, atasnya 400 gini? Dia kan harusnya di sini toh, agak naik dikit ya, karena beda ukuran, gitu ya. Kenapa lebih prefer gitu? Karena kalau teman-teman taruh 400 itu di tengah-tengah 600, maka nanti ada membengkokkan tulangan ke arah tengah, agak menjorok gitu ya. Tapi kalau bisa diteruskan sekalian full 12 meter gitu ya, karena panjang tulangan maksimal 12 meter, kenapa tidak gitu ya. Lebih di lapangan pun sepengetahuan saya yang terbatas ini sedemikian rupa, jadi dilanjutkan saja ya. Jadi ada beda-beda tinggi dan nggak boleh digambar sama. Nah ini contoh, ini gambarnya. Nah ini jelas gambar Satria ini. Nah ini senggut tulisan tangan yo. Coba lo. Iki tulisan ucuk. Mau yo tulisan gigi. Gigi. Iga lah. Mosok. Aku matamu aku gekes yo. Otoket yo. Weh, Aku tulisan Satria ngono. Nah ini ada contoh ini, alhamdulillah bukan saya, bukan Satria. aku Bukan Franky juga. Jadi yang namanya take home examination itu artinya bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Gambar manual boleh saja, tetapi yang baik kalau seperti ini namanya tidak serius, tidak perlu saya nilai ya. Teman-teman paham sendiri. Monggo, kalau teman-teman nggak niat ngumpulkan, sekalian nggak ngumpulkan, daripada ngumpulkan nanti ngerusak nilai teman-teman sekelasnya. Gitu ya. Ini Pak Utma juga sebetulnya pengkaderanmu itu nggak ada apa-apa sama pengkaderannya Pak Utma ya. Pengkaderannya ini nggak main-main Pak Utma. Bisa hapus nggak mau ya, jangan sampai tulis tangan boleh, tapi kalau setahu saya take home examination pasti arahnya ke AutoCAD. Silakan di PDF dengan sebaik-baiknya. Kalau diberi soal waktunya 4 sampai 1 minggu, berarti logikanya harus baik-baiknya. Nah ini nggak jelas, ini gambarnya sambil tidur ini ya, jelas ini mungkin itu kalau gambar nah ini ya. Terus ini sambungannya kemana gitu ya, bekel di tumpuan justru lebih renggang dibandingkan di kanannya. apa gitu. Oh salah ya, lebih rapat ya, Harusnya tumpuan lebih rapat dari ini salah ya, salah Pak Utma ya nulisnya ya. Mungkin bekel di tumpuan sini ya teman-teman, yang saya beri orang ini harus lebih rapat daripada bekel yang ada di atau kesalahannya sambungannya kemana. dua. Bagel di tumpuan justru lebih renggang, harusnya itu lebih rapat. Ya. Kamu kok gocek ya Gung? Oh, bekel di tumpuan justru lebih renggang dibandingkan kanannya ya. Ini dia menyalahkan gambar ini ya, sorry. Dia menyalahkan gambar ini gitu ya ternyata ya. Harusnya dia harus lebih rapat. Mohon maaf. Gila bisa ngukil tuh. Ya. Balap beton itu umumnya monolit dengan platnya, kecuali ditentukan mana plat sayapnya. Ini ya gambarnya sama saya tadi. Salah persepsi, ini struktur cantilever. Lihat kembali soal dengan sebaik-baiknya. Gitu ya, seperti ini ya. Tapi mohon maaf, saya nggak tahu struktur cantilever seperti apa. Teman-teman bisa mencari sendiri. Gitu ya, bagaimana jarak senggang di cantilever seperti gambarnya Mas Rama tadi. Kalau teman-teman tahu kan ini gambar yang sangat sangat general, bukan general ya, sangat umum kita temukan ketika ada cantilever berbentuk seperti ini. Kita di lapangan toh, ada yang bentuk gini, ada yang bentuk kotak. Asli ada yang dimodifikasi lah. Ini jarak di daerah di tumbuhan itu jauh lebih renggang daripada jarak di lapangan. Saya kira itu. Dan terakhir ini dari PT Pak Utma sendiri bahwa nah ini cuma nah ini ya, ini sendi plastis itu yang tadi 2 hal tadi
Ya, H itu adalah tinggi dari baloknya sendiri. Ini ada pembengkokannya 1:6. Ya, jadi misal 1 meter horizontal sama dengan 1 meter vertikal sama dengan 6 horizontal, gitu ya. Silakan teman-teman buat sendiri di AutoCAD, itu pasti gampang. Silakan. Dan yang terakhir ini semuanya udah ada semuanya. Pembengkokan baca tulangan saja masih salah, padahal sudah diberikan contoh-contoh lengkap. Pasti tidak pernah dibaca dan lebih patuh pada contoh-contoh soal orang lain yang tidak Anda pahami benar-benar konsepnya. Ini contohnya demikian. Ini yang paling benar ya, harapannya Pak Utma. Satu, tumpuannya ini lebih rapat. Ini tulangan lapangannya juga lebih lebar. Di sini ada tulangan transisi juga antara tulangan di bagian sambungan sama bagian yang mau ke lapangan, ada S1 plus S2 bagi 2. Terus jarak panjang sambungan lewatan juga sudah diperhitungkan, 1:6-nya juga sudah ada di sini semuanya. Daerah sendi plastiknya sudah ada dan lain-lain sebagainya. Ini sudah ada di contohnya Pak Hotma semuanya, gitu ya. Untuk apa saya membuat bahan kuliah seperti ini kalau sama sekali tidak pernah Anda ikuti dan pahami? Kalau tidak jelas, tidak bertanya, banyak berbuat salah karena tidak tahu, ini berbahaya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dulu, monggo setelah itu kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Beton 1. Semoga teman-teman diberikan keberkahan dan Salam, Mas. nilai. Saya kira itu yang saya sampaikan. Berarti aku balik lagi tadi mastiin kalau Pak Hotma ngasih tugasnya itu dalam banyak hari, berarti kan pakai CAD ya, Mas? Kalau ya silakan dipastikan saja. Kalau misalnya nggak panjang hari pun saya lebih rekomendasi ke AutoCAD kok. AutoCAD ya. Tapi gini, ini saya wanti-wanti secara betul. Mohon maaf, saya tidak suzon, tidak apa lain sebagainya. Jadi pada saat soal beton 2 saya itu ngulang, kebetulan saya, Mas Satria, Mas Franky itu ngulang juga beton 2. Apa yang ngulang beton 2 ya, Pak? Yang ngulang beton 2 ya? Beton 2 aman ya? Nah, kebetulan 3 orang saja dari kelas B ya. Ini saya circle saya saja ya. Saya mengerjakan dan kebetulan ada pembagian tugas. Mas Satria bagian ngesapnya, bagian analisis beban dan momennya. Saya bagian analisis terkait dengan SRPMK, SRPMB, Mas Franky bagian gambar. Ketika kita combine dan orang pertama yang ngirim adalah saya. Orang pertama yang ngirim adalah saya jam 10:11 itu saya ngirim ke emailnya asistennya Pak Hotma. Nah, ketika tiba saat penilaian, ternyata yang keluar itu nilai dari Mas Franky dan Satria. Kebetulan dapat nilai apa, Sat? B per C, Sat? B per C. Satria ya? Satria. B per C ya, dapat nilai B per C. Sedangkan nilai saya itu nggak keluar sama sekali. Yes. Nggak keluar sama sekali ya. Sedangkan ada anak yang jam 6 maghrib itu minta file ke saya dan saya kasih full file itu ke teman-teman karena itu teman saya. Ya, teman saya di angkatan 17. Ya, kenapa? Maksudnya ya santai aja gitu sama teman-teman sendiri. Dan plot twistnya adalah anak itu teman saya itu yang saya berikan, naudzubillah saya nggak suudzon, tapi dia ngetes saya sendiri secara pribadi, nilai dia adalah upper B. Wow. Nilai dia adalah upper B, sedangkan nilai saya nggak keluar. Dan baru 1 bulan kemarin saya tanya kepada asistennya Pak Hotma, Bu Ika namanya, teman-teman tahu, dan kebetulan memang saya bisa berkomunikasi dengan dia. Ternyata Bu Ika bilang ada satu tugas beton yang di blacklist oleh Pak Hotma, dan itu loh tugas beton saya. Mantap. Mas santuy. Karena sama. Karena dikiranya kamu yang ini. Aku yang masterin. Karena dikira saya masterin. Karena saya nggak pernah bagi ke teman-teman 18 sama sekali ya. Ingat, nggak pernah. Saya nggak kasih ke teman 18 sama sekali. Saya cuma kasih ke teman-teman 16, 15, dan 17. Itu pun full. Saya kasih semuanya. Nggak persis, belum saya PDF, tapi Excel tok. Dan Excelnya saya masih ada pembenahan itu jam 10 malam kalau nggak salah ya, teman-teman sama Satria itu ada pembenahan malam. Dan orang yang minta itu dapat nilai upper B. Ada cutting 16 dapat nilai B juga, dan nilai saya nggak keluar. Dan baru kemarin saya tahu bahwa punya saya di blacklist oleh Pak Hotma karena dikira ini yang masterin anak-anak yang lainnya. Nah, walau alam, saya sampaikan ke teman-teman semuanya, monggo, kenapa saya tadi katakan integritas dan kejujuran itu penting. Kalau mau nge-share ya teman-teman punya kedewasaan lah, nge-share seperti apa gitu ya.
Dan saya sampaikan saya nggak pernah saya pribadi kecewa iya, tapi untuk sampai saat ini ngopo sih kecewa ya wis selesai aja. Tapi ya, buat teman-teman monggo seperti itu. Yang pertama mau saya ingatkan bahwa kalau nge-share jawaban teman-teman yang sering nge-share, siapa tuh sering nge-share Adrian, mungkin rival atau mungkin lain sebagainya sering nge-share, tolong hati-hati, tolong diamati bahwa Pak Hotma juga membentuk jiwa kompetitif kita dalam mengerjakan UTS ini. Yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah dulu pernah ada omongan di kelas saya pribadi kelas B17 bahwa dari sekian gambar yang dikumpulkan di PIU kantornya Pak Hotma itu hanya diambil satu contoh dan dilihat satu contoh itu apakah ini benar atau enggak. Kalau satu contoh ini salah, satu kelas salah semuanya. Kalau satu contoh ini benar, itu akan benar semuanya. Dan saya katakan anjingnya yang ngambil bukan Pak Hotma, tapi asistennya Pak Hotma. Dan itu sudah saya cross check kepada Bu Ika sendiri sebagai asistennya yang dulu jadi asistennya Pak Agus Nugroho terus jadi asistennya Pak Hotma. Bu, apa benar? Iya. Jadi tugas itu ditutup semua. Ini ada namanya di ke atas ini ya. Tutup semua blok, diambil Bu Ika ngawur satu shred. Langsung diambil. Makanya saya nggak kaget kalau beton satu kelas B itu nggak ada yang dapat nilai B. Juga apa beton? B. B per C itu masuknya paling tinggi B per C itu ya. Yang lain tidak ada nilai itu. D, C itu koyo yang telecek ya. Saya kira itu teman-teman bisa untuk menjaga. Ya contoh-contohan monggo lah, nggak ada masalah. Kalau saya mewasirkan saja nggak ada masalah. Cuma itu ada fakta-fakta lapangannya membuktikan demikian dan saya sudah membuktikan sendiri. Jadi rasanya ngenes, rasanya ratego. Dan karena nilai saya nggak keluar, saya sampaikan ke Pak Lava, Pak gimana caranya ada tugas susulan dan saya nggak mau tahu semua mahasiswa harus ngerjain lagi, kita fair-fairan lagi ya. Jadi nggak dapat nilai yang ngerjain tapi semuanya ngerjain juga. Dan akhirnya di ACC sama Pak Lava ya alhamdulillah munculnya B tadi. Makanya saya katakan itu nilai bantuan dari Pak Lava, bukan nilai dari Pak Hotma ya, nilai bantuan. Dan suatu saat mungkin teman-teman juga akan merasakan kalau Pak Hotma sudah pensiun. Mungkin adik-adik kita 2021 2022 udah nggak ngerasain kalau Pak Hotma itu udah pensiun ya. Main Pak Lava, Budian, Pak Agika lain sebagainya. Saya kira itu Mas Rival dan teman-teman 18 yang saya sayangi, teman-teman 19, 17 mungkin ada di dalam. Sampai itu saja beberapa kisi-kisi yang saya sampaikan dan beberapa boundaries yang mungkin teman-teman nanti bisa wanti-wanti agar mengerjakan bisa ya mungkin semoga lancar saja. Dan di kemudian hari ketika di hari H ada pertanyaan terkait dengan beton, saya terbuka lebar, saya dan teman-teman terbuka lebar, tapi saya tidak untuk memberikan jawabannya. Ya, saya akan membantu sama teman-teman untuk memahamkan apa itu konsep momen murni, motor murni, kenapa keadaan balance itu tidak boleh, dan sebagainya. Ya, silakan kontak saja diriku di sini. Kalau nah itu kata Miftah saya berbuka bener 5 hari, oke 5 hari berarti udah fix pakai AutoCAD wes biar ngano. Hati-hati, AutoCAD juga bisa didetek apakah dia kopas atau enggak. Ya, dari Autorize itu ada, ya hati-hati. Kalau kamu mau kopas seperti apa dan sebagainya, kalau biasanya ngakalinya ngopasnya lewat laman yang baru, jadi enggak itu langsung diganti nama, ya enggak langsung diganti nama, tapi dikopas di laman baru untuk mengganti Autorize ya. Itu cuma beberapa tricky ya yang mungkin saya pasti yakin teman-teman juga kalau kepepet juga melaksanakan gitu ya. Saya kira teman-teman yang bisa saya sampaikan nggak sadar sudah 2 jam, hampir 2 jam ya. Saya monggo buka pertanyaan terkait dengan beton boleh atau mungkin terkait dengan kehidupan atau apa, monggo. Semoga jam 9 bisa selesai. Thank you. Jangan ke sini, yang pertama itu Excel Mas Kamal jadi di-share atau bagaimana, Mas? Kalau saya share jaminannya apa? Mantap, jaminan bosku. Maksud jaminan? Ya, kalau bisa saya share terus impact-nya apa? Aku misalkan itu di Excel-nya Mas Kamal kan kalau misalkan di-share di PDF itu nanti akan kelihatan angkanya tok, nggak akan kelihatan rumusnya. Aku nggak bisa ngelihat rumus yang benar itu bagaimana. Ya, sekarang gini,
teman-teman seperti tawaran saya kemarin kan, kalau teman-teman mau ambil Excel dari, itu bukan Excel saya ya, itu Excel saya dan teman-teman semua yang membantu untuk mengerjakan. Saya cuma bagian ngetik dan berpikir juga. Itu ada Mas Sugeng, ada Mas Satria, ada dulu siapa ya sering, Mas Franky juga terlibat dalam penyusunan Excel ini. Bukan saya pelit, enggak. Ya, terus apa artinya saya seperti itu dan kamu hanya mendapatkan? Oke ya, saya lebih ke itu ya teman-teman, mohon maaf. Kalau teman-teman mau untuk Excel saya dibagi, silakan teman-teman ngerjain dulu. Sampai mana teman-teman ngerjain, nanti saya akan hargai perjuangan teman-teman untuk mengerjakan itu. Saya nggak akan berbohong, kerjakan dulu. Ya, kerjakan dulu. Ya, mungkin teman-teman bisa minta anak-anak yang lain, monggo nggak masalah. Tapi kalau saya, mohon maaf, saya hanya bisa membantu sampai situ. Ya, mohon maaf. Itu mantap. Ya, saya kira itu ya Mas Rival. Mohon maaf teman-teman. Apa? 17, 18, and 19. Yang betul jaminan-jaminan UNSKOI jam sostek. Diam, Pak, diam. Saya mewakili Christopher Aginta Sebayang. Anjing gue kayak aku naik lupa. Harusnya yang ngisi topik nih malam ini. Bu Mem, Bakar ada yang sampaikan tambahan buat beton apa? Banyak. Ya. Siap-siap aja dah. Ya, biar mental aja. Ah, ini Mas Batara ini beton 1 dapat B, kalau nggak salah dapat B ya dia ya. Beton 2 juga dapat B juga nih. Nah ini, kasih tahu cara gambarnya, buat ini adik-adik pengen tahu cara gambar. Cara gambar. Mas Bet, tuntun saya Mas Bet. Siapa tuh? Tonton nih, Teguh. Gue lu jangan sering-sering nge-share yang nggak bener gue. Bisa Apaan? beton anjir. Kagak gambar-gambarnya gambar-gambar beton gue. Gua cara apaan gua? Apa juga gambar apa coba? Coba ya. Gini sudah 3. Gini teman-teman, ada nggak satu media yang bisa untuk memberikan gambar lebih enak ya? Atau mungkin gini ya, Mas Abed buka AutoCAD nanti dipresentasikan. Gini aja. Gue punya trik yang cara cepat. Buka AutoCAD nanti. Lu cari yang namanya auto rebar. Ini nggak mah? Kalau lu buka browsing ini nggak? Ya bisa. Bisa nyampe share screen-nya gimana juga paham gua. Kanan. Lagi nih lo goblok, nih lo presentasikan sekarang. Mending gitu dulu Mas. Jadi start dulu Mbak. Start apa cuk? Di search dulu baru di share. Ya kayak pas itu. Cuk. Tadi dimatiin Mas. Iya. Bentar. Stop sharing saya. Di searching dulu baru di sharing. Ada apa sih? Halo, Kasih itu tok. Bang, Iya dengar. Mas, Mbak. Masuk Mas. Masuk, siap. Bang. Nah, baru Iki. kita sekarang. Presentasikan Jendela apa semua ya? Flora seluruh layar ini. Ya lu klik dulu. ya share. Ini klik Share. Share top. share. Baru itu dulu. Itu kemana? Iya terus klik itu. Tanya ada kalian belum? Bang, ini YouTube bukan Bang? Anjing gue. Udah. Nah, Iya lu Mas. cari dah ya, namanya nih Auto Rebar for AutoCAD. Nah, lu cari juga tutorial cara installnya. Setahu gua dia bentuknya tuh kayak file. Nanti lu copyin ke folder tempat instalan CAD lu. Nah, nanti lu bisa nonton sendiri dah nih. Banyak kayak AutoCAD 2020 working with Auto Rebar. Yang mana dia tuh udah sistemnya benar-benar otomatis. Jadi lu ngegambar tulangan yang benar tuh seperti apa.
dari segi menggambarnya, dan bahkan dia membuat ininya nih, ada namanya backstat nanti kalau lu udah belajar perancah. Jadi dia bentuknya kayak list bahan-bahan yang dibutuhkan. Ini gua cuman sekilas doang nih, kayak gini yang gua contohin, yang gue bilang tadi ada backstatnya. Jadi dia bisa ngitung tulangan lu tuh panjangnya seberapa untuk satu sengkang seperti ini, terus kuantitinya berapa, berat bajanya berapa. Nah, di sini ini tuh udah istilahnya apa ya, tricky atau mempercepat lu ketika lu mau menggambar khususnya tulangan gitu loh. Mau bikin kolom, bikin balok, mau potongan memanjang, potongan melintang, bikin sengkang, bikin plat atap atau plat lantai, itu bisa semua. Nama perintahnya autoribar. Nah, kayak ini nih yang dicontohin di sini nih, kelihatan kan ya semua teman-teman? Ini YouTube-nya. Kelihatan Mas. Nah, kayak ini kan sebenarnya AutoCAD biasa kan, AutoCAD 220. Cuman ketika lu semua perhatiin ini, biasanya kalau punya kita tuh AutoCAD-nya cuma sampai fitur app ini nih, toolbar yang atasnya tuh. Jadi ada home, insert, anotasi, parametric, view, manage, output, add in, collaborate, express tool, sampai fitur apps. Nah, kalau lu udah install toolbar yang namanya autoribar ini, dia bakal nambah sendiri nantinya otomatis di sebelahnya nih, yang paling ujung itu namanya autoribar. Nah, disitulah tools untuk tricky membuat tulangannya gitu. Nah, jadi kalian bisa belajar dari PDF-nya Pak Hotma untuk gambar seperti apa sih gambar yang benar, bengkokannya, segala macam, panjang penyalurannya juga bisa dilihat dari SNI juga panjang-panjangnya. Dan kalau kepepet nih, lu gambar manual lama gitu kan, yang penting lu konsepnya udah ngerti gambarnya seperti apa. Nah, cara cepat buat gambarnya pakai ini aja, pakai autoribar ini, karena dia benar-benar otomatis lah. Gitu sih paling kalau dari gua. Berarti itu masukin angka yang apa, Mas? Gimana? Itu tetap gambar duluan atau masukin angka apa gitu ya, Betawi gitu. Gini. Ini gua kepain gak nih? Iya, muncul Paint ke ya? paint. Nah, gini. Lu di AutoCAD nanti tuh kalau lu udah pakai autoribar, misal lu mau bikin potongan detail kolom misalnya gitu kan. Kolom kan bentuknya kayak gini nih, atau balok lah kayak gini gitu kan. Nah, lu cukup nanti bikin rectangle gitu. Dari sini ke sini gitu kan, rectangle biasa. Ukurannya berapa? Nah, ketika lu udah bikin rectangle itu, nanti ada perintahnya. Gue lupa namanya apa, yang bentuknya kotak itu di autoribarnya. Nanti tinggal lu nonton pasti ngerti sih. Habis itu nanti lu tinggal ngeklik seukuran kotak lu yang tadi lu bikin gitu kan. Pas nggak? Ketika udah, itu nanti dia muncul sendiri. Ini muncul sendiri kayak tulisan ketika lu mau ngetik bikin line, ukurannya mau berapa sih panjangnya, atau bikin rectangle ukuran panjang sama lebarnya berapa sih. Nah, dia muncul kayak gitu, yang mana yang pertama tuh lu ditanya sama dia mau bikin tulangannya diameter berapa. Nanti lu tinggal ngetik, misal diameter 12 ya lu tulis 12. Terus jumlahnya mau berapa, tinggal lu ketik juga, lu enter lagi gitu. Nanti ketika udah semua spek yang lu pengen gitu, lu pakai diameter sekian, jumlah tulangannya sekian, sengkangnya pakai sekian, lu tinggal enter gitu kan. Nanti gambarnya keluar sendiri. Nah, terus ketika gambarnya udah keluar sendiri kayak gini bentuknya gitu, kayak gini persis nih bentuknya gitu kan, lu juga bisa tinggal milih
pilihan dimana ketika lu mau gambarnya solid, tinggal dibikin solid. Dalam artian lu nggak perlu nge-hatch lagi gitu kan. Udah diwarnain sendiri sama dia gitu, ditebelin gitu kan. Kalau lu mau bikin pakai double layer juga bisa opsinya, tinggal lu pilih aja. Kalau double layer kayak gini misalkan, nanti lu bikin lagi garisnya gitu kan, jadi kan celetot. Nah kayak gini tulangannya gitu kan. Kalau mau di solid kayak gini juga bisa, langsung tinggal lu pilih doang sendiri gitu kan, udah solid sendiri gitu. Nah terus itu kalau buat beton yang sekarang itu doang sih paling. Tapi kalau nanti lu lanjut lagi ke perhitungan kebutuhan, yang namanya biasanya di lapangan tuh bahasanya kalau nggak cutting list atau backstat table gitu. Nah backstat atau itu tuh digunakan untuk tadi ngitung keperluannya nih. Lu udah bikin satu sengkang nih, kayak yang dicontoh di YouTube ini, satu sengkang ini tuh menghabiskan panjang baja tulangannya 1,5 meter. Itu udah termasuk dengan bengkokannya gitu kan, dengan kaitnya tuh. Terus kalau lu mau beli pakai kilogram berapa sih? Oh 14,96 atau 15 kilo. Di situ manfaatnya. Dan ini lu nggak bikin, lu cuman ngeklik doang. Ada gue lupa yang ikonnya kayak gimana. Ikonnya tuh mirip kayak bentuk tabel, tinggal lu klik, cuman cukup diklik doang icon itu, dia langsung keluar sendiri. Dia langsung keluar nih marknya apa, terus shape-nya kayak gimana, bentuknya dalam milimeter, panjangnya. Lu nggak bikin tabelnya, lu nggak bikin gambar gininya, lu nggak nulisin angka-angkanya, dia udah keluar semua gitu kalau pakai Autoribar. Paling itu doang sih yang bisa gua tambahin dari Kamal. Menurut gua kalau gambar Kamal udah jelasin lah barusan juga. Yang mana sih yang lebih tepat, kayak ngebengkokin tulangan tuh. Kalau misalkan overstretch seperti apa, kalau yang standar, yang ukuran baloknya sama, semisal bentangnya masih di bawah 12 meter, mending jangan disambung gitu loh, mending dari ujung sampai ujung aja. Itu yang kayak gitu-gitu menurut gua udah tambahin Kamal semua. Mas Pat, Oi, gimana? Autoribar ki download nih dari AutoCAD ya. Download nih. Berarti ki tool baru ya berarti hitungannya. Jadi kayak istilahnya kayak software, tapi udah software. Mung sekedar tambahan, kayak yang installnya mung ngopi tok neng folder si AutoCAD sing kowe install biasanya neng C sih. Oke. Nek lo pengen lo spesifiknya yo delowe neng YouTube ono kok tutorial, tulisnya tutorial install Autoribar pada AutoCAD. Nah, Langsung penulangan kabeh metu bisa di garis di ku ya Mas, di apa? Di jeneng apa? Di crop itu Mas Garian, ku nek jadi. Iya, Coba. langsung diplot ya iso. Saat ya. Tapi kowe nek misal kowe istilahnya males lah, mager banget, wis mending ngono wae. Timbang suwi gitu. Tapi dalam artian bukan untuk pemalesan, tapi untuk membantu mempermudah, dan yang penting konsepnya lu paham gitu loh. Karena menurut gua sepinter-pinternya aplikasi atau komputer, kalau lu nggak ngerti dasarnya, konsepnya, waalaikumsalam, dasarnya nggak ngerti, konsepnya nggak ngerti, ketika dia bikinin seperti itu, ternyata case-nya adalah misal itu untuk balok yang umum misal. Beda hal ketika baloknya tuh untuk cantilever. Nah, lu nggak tahu nih konsepnya kayak gimana, padahal cantilever tuh pembengkokannya beda sendiri gitu, nggak kayak balok-balok yang biasa misal gitu. Nah, ketika lu gambar pakai Autoribar itu, misal dia ngegambarnya tuh kan dia nggak melihat di mana balok lu tuh untuk cantilever atau untuk ini.
yang untuk yang umum itu dia nggak memperhatikan hal-hal seperti itu kan. Yang dia tahu adalah perintah dia ketika disuruh bikin balok, ya balok yang pada umumnya lah seperti itu gitu loh. Nah, jadi jangan sampai lu cuman memanfaatkan fitur itu untuk mempermudah pengerjaan gambar lu, tapi lu gak ngerti konsepnya. Sama aja lu cuman ngerjain tugas, yang penting beres aja gitu. Gak tahu salah atau benernya gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Itu aja sih. Mungkin ada yang mau ditanyain atau ada yang mau diskusiin. Kunci Mas paling yo mau tinggal baca-baca ulang lagi dulu, baru mungkin besok kalau udah coba ya malamnya diskusi lagi. Oke, siap. Malam diskusi lagi mal. Ya nek pribadi wae nek meh tanya nek enggak ya wis. Ya wes kalem. Nek takon wae. Iki ana sugeng kok ngene no. Termasuk mempersiapkan sesuatu. wis siap. Oke. Ada wah Mas Ponye tuh maksudnya Fadilah Ratu Nisa. udah kan beton lu Jem baik. beton lu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya Mas, aku mau tanya Mas, ada contoh soal yang gimana sampai mendesain tulangan gesernya itu enggak? Contoh soal Contoh paling penting. yang gimana? Yang sampai mendesain tulangan geser. Tulangan geser. Lah, bukannya tugas-tugas sampai tulangan geser. Kagak kok. Belum. Kalau tugas nggak ada yang sampai tulangan geser. Aku C itu. Sebentar nih, ini bos Kamal nyariin nih. Enggak, dulu lah. Ada kalau tugas angkatan gua dulu itu sampai tulangan geser. Tapi di semester atau enggak? Apa? Itu di UTS atau enggak? GB cuk. Tulangan gesernya itu di UTS apa enggak soalnya? Di UTS. Aku di mana makan sih? Bisa ke kosnya sini, Di UTSP maksudnya. tapi posku di ini. Di Barangkaya. Enggak, itu biasanya kan itu sampai tulangan geser kan yang punya kita. Lah punya Mas Batara itu di UTS atau di UAS di Cikannya. UTS atau itu. Memang orang itu. Tulangan geser. Harusnya ada Ini soal- aku mau tanya, dulu Mas Batara pas UTS sampai tulangan geser atau enggak? Oh, iyalah. Sampai cuy aku tugas wae tekan iki. UTS enggak, Cok? Tekan apa? UTS ke teman geser. Oh, tes enggak. Kalau tes enggak kata Kamal. Ada empat enggak tahu. Oh ya kanan. Pokoknya Lagi. seingat gua Setelah tugasnya tuh kan yang tadi Kamal cerita tuh Kamal bikin apa Excel dan lain-lain. Nah, gue juga waktu itu sempat bikin gitu kan. Nah, dalam Excelnya pun menghitung juga gitu loh tulangan gesernya, jaraknya. Ada. Buka aja di sini. Laptop gua cuk. Ya kan ada kopi tuh. Males ya. Ya Allah, bentar doang. Ada adik-adik lu. Ah, kenapa lu bingung atau gimana? Atau lu nggak diajarin, nggak dapet yang tulang geser? Kita belum pernah dapat soal tulangan geser masalahnya. Belum pernah dapet soal tulang geser. Heeh. Ya, makanya kita mau latihan hitung tulangan gesernya itu pakai apa itu nggak ada itu. Oh, berarti lu tugas Nggak ada tugas tulangan geser. kagak, maksudnya yang biasanya tuh yang tadi tuh yang kamu tunjukin, yang balok itu tuh. Kalau yang balok itu kita hanya menganalisis apakah tulangannya ini aman atau enggak. Aman atau enggak? Sama. Tugas besar kalau kita tahu UAS. Oh, segitu ya? Enggak menerima kan UAS kan? Iya, ding. Oh iya, wis. Baca kita nggak punya tahu. Dilihatin doang aja. Ya, sini. Ambil alih dulu. Bentar ini tuh nyari. Bentar yo, cariin Mas Batara yo buat bukasannya. Teman-teman jangan ini yo, jangan
banyak menggantungkan kepada kita ini ya, gantungkanlah kepada dirimu sendiri, pada asik. Gantungkanlah cita-cita setinggi langit, apabila jatuh sakit juga. Mantap. Apa, tanyakan apa lagi nih? Mas Batara sedang ngopi file nih. Juga tidak untuk disebarluaskan ya, cuma untuk bahasan malam ini saja, untuk mengenalkan apa itu tulangan geser. Saya kira tadi sudah dipresentasikan tuh tulangan geser, bingungnya apa, Val? Kan udah ada di rumusnya, VS itu berapa, VC berapa. Enggak, kalau soal VCVS-nya udah ada di rumus, walaupun aku nggak hafal rumusnya sekarang. Itu yang aku masalahin tuh, kita nggak punya soal untuk latihan hitung tulangan geser gitu, Mas. Ya sama, aku dulu nggak dapat. Oh iya, sudah mantap. Lebih, aku nggak dapat loh dulu tuh. Kalau soal nggak ada lah dulu tuh. Maksudnya nek menawa Mas Kamal ada soal kan kita bisa di-share gitu. Yang dikatakan rival itu contoh soal pengerjaan tulangan geser. Ada nggak kita? Nggak pernah dapat kan? Apa nih? Mas, iya maksudnya sepaket. Ada nggak? Aku cari filenya nggak ada di PPT Pak Hutma itu. Jaluk contoh soalnya gitu loh problemnya. Kalau kamu belum dapat, aku juga dulu kayaknya nggak dapat juga. Mantap. Sama Pak Lava. Oh iya Mas, tadi itu Miftah minta yang the comment-nya Pak Hutma. Apa tuh? Yang itu komen-komen gambar salah. Buat apa? Dikirimkan, nanti tak kirimkan lewat itu. Mami ada. Ya, oke, makasih Mas. Rival ya, tak kirim ke. Oh, Miftah aku duwe kontaknya. Aku minta. Ntar coba tak sharekan yo. Miftah, cek WA ya, udah tak kirim ya. Sampai aku tuh isi ya, oke sama-sama. Salam kenal. Goblok. Head Tulus ada. Sampai pernah ada. Sugeng, Kamal, siap main, ayo berlima. ACC besok saja. Ini aja Mas, MPLS sekarang masih buka kok. Ini udah terlanjur sekali. Ya bisa. Ya apa sampai jam 10 toh. Halo. Baik. Belinya mana? Sama-sama. Ada nggak gitu? Kok gitu? Ada. Ini mah yang biasa. Yang dari Pak. Bukan, dia ngerjain sendiri kok. Kagak nanya ini kan. Soal kan. Selama itu 20 kan? Soal kita ini nih. Nah, ini materi nggak ada. Kagak soal kan mungkin gini. Nah, kan. itu. Soalnya mah sama aja kan begini, cuma gini dong modelnya kan. Oke, distribusi momen ya. Nyarinya sampai sini nih. Ini kan biasa nih momen-momen, ulangan momen. Face aja lah itu. Nah, ini masih ulangan momen ya kan. Baru nih masuk sini kan. Ini contoh pengerjaannya geser. Iya udah gitu aja kan harusnya. Berarti kan Soalnya mah bentuknya sama. iya berarti kan sama kayak ini harusnya. Ini kan ada ininya semuanya. Ini kan udah langsung geser ini kan. Ya udah ini Val. Nggak ada soal yang kamu maksud secara implisit, secara eksplisit nggak ada. Tapi pernah ngupin Soal Ada Sorry, ya ya. Mas. Oke, Ini- tidak apa-apa Mas, makasih Mas. Nah ini tak kasih tahu ini ya. Kan tadi tak sampaikan kalau habis itu apa kayak geser dari konkretnya, terus dibuat segitiganya dapat sekian buat perbandingan ya di sini. Gitu. Nah, VC itu kan rumusnya kan di atas ini. Tadi kita sampaikan, tapi tinggal teliti aja ya baca apa ayat-ayatnya. 0,17 lambda efisiensi BW kali D. BW kali D itu kan faktor bentuknya. Efisiensi saya nggak tahu rumus ini dari mana ya.
Lambda untuk bentuk normal. Lambda untuk bentuk normal 1, dan sebagainya itu ada di atasnya semua dicari, yaitu nilai. Nah ini persyaratannya ini semuanya kekuatan geser ini, lambda ini, modus elastisitas. Tuh, gini betul kan, Mas? Nah itu soal kita UAS, Cuk. Soal no. Ya udah soal balok kotanya, penurunan momen dan penurunan geser. Secara kalau saya kira ini secara eksplisit sudah disampaikan di sini ya, Val. Ini sudah jelas ini ya. Ada VS-nya berapa? Makanya dipakai 128, dipakai 150, 83 pakai 100, 38 pakai 10, pakai 50 gitu loh. Ya silakan dicoba dulu, coba ngerjain dulu, nanti kalau ada gimana-gimana silakan. Aduh, ada hal ini. Suka misal. Bisa. Jam saja. Ayo. Tipis. Nah, itu. Mantap apa tadi? Nah ini mas, ini udah ini sih, ini dari sisi momen cuy ini cuy. Ya ini soal UAS ini. Bisa dibuktikan. Enggak. Oh UAS ini. Kamu kasih hasil itu ya betul lagi. Nggak kayak di sini. Soalnya lebih enak itu Ya aja. lebih enak aja kan. Bukan asal gua nggak ada ininya cok, nggak ada gesernya. Nggak ada gesernya. Karena dulu pas UAS UTS nggak boleh pakai. Oh nggak boleh, maksudnya nggak diajarkan tuh itu. Oh diajarkan nggak sampai itu perhitungan. Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan sebelum kita tutup. Malah aku sinutup ini MC ini ya. Monggo. Mau ditutup atau enggak silakan. Ini ada Pepek nanti ngisi untuk tulangan geser. Buset. Special perform dari Pepek. Bukan tulangan geser. Apa geser? Otak geser. Gitu. Kira tadi mau Iya, Pak. Udah pek udah usah tambah-tambah pek. kira follow up ke bapak ini. Ya karena enggak cok, enggak berani karena just info aja Pepek itu setiap boker IQ-nya menurun 1. Setiap boker itu menurun 1. Maaf aja ya. Gua udah gini. Harley lagi, Harley. Iya, Lengkung Harley. Enggak ada pek gua ada tangga. Gitu ya Val. Teguh dan teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan itu pasti saya rasa teman-teman masih belum jelas terkait dengan momen nominal, momen lentur murni, apa itu ASP itu pasti belum paham saya yakin. Nah karena tadi saya nggak menjelaskan rumusnya dari mana, cuma saya sampaikan dari gambar SFD, terus dari rumus-rumus apa itu alfa, apa itu A, apa itu RN, apa itu rho, apa itu beta itu ada semua, tinggal coba digambarkan. Ya. Saya cuma sampai situ bisa ngasih, teman-teman cuma sampai situ ngasih arahan dan ngasih mungkin sedikit pencerahan gitu aja ya. Ya walaupun nanti bakalan gelap gitu ya, minimal sedikit-sedikit lah terang, dan jangan pesimis ya dapat nilai D ya. Optimis, tetap optimis dulu ya teman-teman, bisa dapat nilai B, bisa. Kalau A ya faktornya lain lagi, insya Allah C atau B, bismillah. Karena nanti kalau dapat D atau dapat E nanti teman-teman harus mengulang di semester ganjil berikutnya dan bisa mengganggu KKN maupun mengganggu kelulusan. Ya beton 1 dikelirkan dulu, nanti beton 2 timbul. Beton 2 tidak ada, teknik pembesian nanti ada ya. Tidak tahu bertanya. Nah, tidak tahu bertanya, tidak bertanya dianggap tahu. Ditanya tidak tahu. Tidak tahu. Sisir. Nilai Nah, ini ada jokesnya dari Pak Utma ya. Pasal 1 kalau ditanya, kalau tidak tahu harus bertanya. Kalau tidak bertanya dianggap tahu. Kalau ditanya tidak tahu, sisir dapat nilai E ya, gitu aja ya. Simpel aja, E aja, kecil aja ya. Tapi kayaknya Pak Otma mendekati pensiun ini ya lebih baik-baik aja ya. Itu hoax. Enggak, udah fix. Enggak bang, hoax gue udah nggak bisa percaya, gue alumni hoax dulu. Jadi ada hoax. Jadi ada hoax itu tadi kita aja malam-malam biar enak. Jadi ada hoax. Enggak ada.
dari aku maba, bahkan dari angkatan 2016 itu maba, itu disampaikan Bapak Hotma itu akan pensiun tahun depan, dan sampai sekarang udah 3 tahun ke depan masih belum pensiun. Tapi saya jaminkan Mei tahun depan sudah pensiun, benar-benar pensiun, karena Pak Hotma sudah masuk dalam purna tugas, kecuali menjadi dosen tamu atau diperbantukan. Ya merasa lebih adil lah ya, nanti kan teman-teman 2020 mendapatkan beton satunya Pak Hotma, biar lebih ngecil gitu ya, ada kenangan-kenangan. Karena dulu pernah sempat viral ya di Infoteknik Sipil Instagram, itu angkatan 2013 mekanika struktur 3 itu semuanya, dan ditelusuri sama itu DTS dan Pak Hotma. Oh iya, itu kuda-kuda ya. Mantap. Yang lebih parah lagi tuh aku dapat cerita dari Pak Asrizal, lab kayu. Itu kan alumni DTS juga tahun 99 ya. Jadi dulu itu Pak Hotma ngajar mekanika struktur 1, MS1, dan soal UASnya itu satu doang, tapi nggak boleh pakai kalkulator, nggak boleh pakai apa-apa, cuma kertas kosong sama pensil. Disuruh mencari tan 37 derajat. Tan 37 tanpa menggunakan kalkulator. Ya, itu soalnya Pak Hotma di tahun 99. Jadi memang beliau sudah terkenal seperti itu, dan menurutku dengan beliau seperti itu menjadi cerita dan bisa menambahkan apa ya, kalau kita kumpul sama teman-teman bisa cerita masalah itu. Ya itu arahnya lebih panjang ke situ ya. Jadi teman-teman jangan anggap bajingan ini dosenku asu tenan nih nilai marah gak magang mereka ini gak usah mikir ngono cek, gak usah mikir ngono le, santai wae. TA adalah sebuah jalan. TA adalah jalan ninja bagi topek. Hahaha. Bagi yang berminat TA silakan kunjungi kontrakan babi. Sama-sama kita TA semuanya. Konsultan TA kita ya. Kita nggak pernah makan, nggak pernah gimana, sok-sokan aja. TA kita gaskan. Guyon aja biar nggak spam teman-teman semuanya. Ica lo Spanung Ica. Oh. Apa sih? Narasumber pasti Spanu. Hai Agus. Oh, dia mau gue tua dia loh bang. Angkatan. Angkatan kita. Bung Agus. Hai Daki. Iya. Beb, Sam, ada pertanyaan nggak Sam? Biasanya tanya. Pokoknya ada teman-teman 18 juga ya. Selamat datang Mas Farhan, Mbak Kartika, Mbak Ganiswara, Mbak Kartika Aji, dan teman-teman semuanya. Tata. Siapa cok? Miftah ini badminton ini. Ada salalala ya, santai aja ya. Udah cukup dari saya. Lama-kelamaan malah bahas yang lain-lain. Moga teman-teman kau cukupkan, saya cukup juga. Selamat malam kawan-kawanku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, santai om, namo buddhaya. Waalaikumsalam.